Oke, selamat malam ya teman-teman. Ini gua ada siapin lebih dari 100 PPT slide ya. Ini bakal lengkap untuk teman-teman di sini untuk bahas ya ini kemana arah 2026. Kenapa kita masih punya tesis 2026. Langsung aja kita mulai. Ini kita bakal tutup chatnya biar nggak ngeganggu. Ini langsung gua share screen PPT-nya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi ya kita mulai outlook untuk 2026. Nah, sebelum kita lihat dulu outlook 2026, kita mau tahu dulu kenapa sih ini Bitcoin underperform ya. Kalau kita lihat di sini dalam 1 tahun terakhir itu Bitcoin underperform aset kelas lain seperti emas, S&P 500, Nasdaq, silver dan lain sebagainya. Dan kita lihat ya Bitcoin kalah guys lawan saham ya. Bitcoin minus 3%, sedangkan silver pun ya, silver ini naik 70%, sedangkan Bitcoin minus 3% ya. Jadi kenapa Bitcoin underperform dalam 1 tahun terakhir sejak Januari ini year to date? Kalau kita lihat di sini selama 1 tahun terakhir OG Whales itu sedang melakukan take profit. Jadi apa itu OG Whales? OG Whales adalah orang-orang yang beli Bitcoin di harga $500, $100 atau bahkan $50. Dan mereka itu udah megang Bitcoin bertahun-tahun. Udah hampir 10 tahun lebih lah ibaratnya di sini. Sorry, di sini 17 tahun. Jadi mereka hold Bitcoin minimal 7 tahun. Dan kita bisa lihat di tahun 2024 dan lebih tepatnya 2025, itu OG Whales udah mulai jualan Bitcoin. Mereka udah mulai melakukan take profit. Kenapa? Ya karena di tahun ini Bitcoin itu udah hit magical number-nya, yaitu 100.000 USD. Itu adalah mimpi dari OG Whale holders yang megang Bitcoin di tahun 2015, 2010. Ini $100.000, ini adalah mimpi mereka lah, ini psychological number mereka. Dan sebenarnya ya make sense dong, mereka udah hold Bitcoin bertahun-tahun, udah dimaki-makiin temen ya, kayak CZ itu beli Bitcoin di $500, terus dia jual apartemen dia dan turun 50%. Nah itu dia dimaki-makiin keluarganya, dikata-katain temennya. Dan saat ini Bitcoin udah ke 100.000 USD. Dan ya ini waktunya lah untuk mereka take profit karena because they deserve it. Mereka udah profit berkali-kali lipat, udah secara signifikan profitnya. Saatnya mereka beli Lamborghini, habis itu beli Ferrari, penthouse dan lain sebagainya. They should enjoy it. Ya, which is make sense lah di sini. Dan kalau kita lihat ya garis kuning ini itu adalah penjualan 100 juta USD dan garis merah itu adalah penjualan 500 juta USD. Dan kalau kita lihat ya memang ya banyak banget garis di tahun 2025. Yes, 2024 ada juga tapi lebih banyak 2025. Dan kalau kita lihat ya ketika OG Whales itu jualan, itu harusnya Bitcoin turun dong. Seperti di tahun 2018, 2021. Ketika OG Whales itu jualan, market itu mengalami penurunan yang signifikan. Minus 70%, 80% dan lain sebagainya. Tapi ya kita karena mendapati adopsi institusi seperti ETF dan kita bisa lihat institusi-institusi luar udah mulai beli Bitcoin, ya kita bisa lihat di sini walaupun ya di sini OG Whales dump di tahun 2025 itu Bitcoin itu ya cukup tahan di sini, cukup tahan banting dan cuma minus 3%-an. Harusnya di market yang normal ketika ada selling pressure setinggi ini itu Bitcoin harusnya mengalami penurunan yang signifikan seperti tahun 2018 ketika ada signal ini tuh. Ini satu garis saja loh, satu garis di tahun 2018 itu OG Whales jualan, market langsung crash. Terus 2021 ini gua nggak tahu exactnya berapa, tapi let's say ada sekitar 8 sampai 10 garis dan terjadi koreksi bear market sampai 2022. Dan sekarang di tahun 2025 ini kayak banyak banget garisnya. Ini ada 30 sampai 50 garis. Tapi Bitcoin itu malah stabil. Jadi sebenarnya menurut gua ya pribadi, ketika Bitcoin sideways seperti ini minus 3%, ini sebenarnya salah satu indikasi yang sehat. Ya, normalnya harusnya Bitcoin udah turun signifikan, terjadi dump, koreksi, tapi saat ini malah Bitcoin itu cuma minus 3% dan cukup tahan banting. Dan sekarang kalau kita lihat di sini, lebih dari 500.000 Bitcoin itu dijual oleh OG holders di tahun 2024 dan 2025 ya di sini. Jadi cukup tinggi juga ya di sini, more than 104 billion billion dollars of old bitcoins ya in 2024 and 2025 combined.
Jadi ya ini adalah alasan kenapa Bitcoin sideways 1 tahun terakhir. Tapi apakah berarti ini bearish ya? Enggak ya, menurut gua bentar lagi OG well holders itu bakal habis barang mereka, dan ketika mereka habis barang itu adalah waktunya untuk bull market, sesimpel itu. Dan ya salah satu alasan kenapa Bitcoin turun ini adalah karena government shutdown, yang kemarin beritanya kita mengalami government shutdown terpanjang lah dalam sejarah, sekitar 42 atau 43 hari oleh Donald Trump. Jadi ini garis biru adalah Treasury General Account. Apa itu Treasury General Account atau TGA ya secara singkatnya? Itu adalah rekening pemerintah Amerika Serikat. Jadi ketika TGA ini naik, ya ini bisa jadi bearish untuk Bitcoin. Kenapa? Ya karena duit yang di pemerintah Amerika Serikat itu naik. Nah, pemerintah itu dapat duit dari mana? Ya dari tax revenue, dari pembayaran pajak dan lain sebagainya. Dan ketika mereka bayar pajak, ya tadinya duitnya itu bisa dipakai di ekonomi, bisa dipakai di spending dan lain sebagainya. Sekarang itu cuman nyangkut di pemerintah Amerika Serikat, di rekening yang nggak diapa-apain. Nah itu bisa dibilang liquidity suction atau penyedotan likuiditas lah dari market finansial. Dan of course ini jadi bearish, dan ketika terjadi government shutdown, ya pemerintah nggak bisa pakai duitnya di rekening mereka. Mereka bisa terima duit, dapat duit dari pajak, dari bayar denda dan sebagainya. Tapi mereka nggak bisa pakai. Makanya itu Treasury General Account ini, duit mereka itu hampir naik lebih dari 1 triliun USD ya selama government shutdown ini. Jadi kita dapat liquidity suction, liquidity drain sebesar 1 triliun USD karena memang ada government shutdown. Jadi itu salah satunya lah. Tapi kabar baiknya sekarang government shutdown udah berakhir, dan memang secara historis ya ini bisa jadi positif untuk saham. Oke, langsung aja next. Nah ini teaser dikit lah di sini. Ini pergerakan S&P 500 setelah government shutdown berakhir. Ya untuk pergerakannya di 2 minggu kemudian, satu bulan ke depan itu masih belum begitu jelas ya. Tapi kalau kita lihat pergerakannya 1 tahun ke depan, probabilitas positifnya itu naik ke 88% dengan probabilitas ya 88% dengan rata-rata kenaikan 15% di sini. Untuk Nasdaq 100 adalah indeks Nasdaq ya, ini technology stocks, 100 saham digabung. Itu win rate-nya juga 88%, tapi average return-nya itu 29,1%, which is also positif ya untuk Bitcoin di sini, karena ketika saham naik ini adalah positif untuk Bitcoin karena mengakibatkan fase risk on. Nah, oke, ini kita udah jalan hampir 20 menit. Ini baru 5 slide ya. Ini kita ada 100 slide di sini. Kita bakal lama di sini. Oke, jadi ini adalah 2026 bull run antitesis. Jadi sebelum gua bahas kenapa 2026 itu bakal bull run, ini gue bakal bahas dulu alasan kenapa 2026 itu nggak bakal bull run. Ini jadi antitesisnya ya. Jadi kita harus diskusi dong ya. Kita nggak bisa bilang bullish. Tapi kita harus lihat data bearish dulu ya di sini. Oke. Jadi yang pertama ya teman-teman di sini pasti pernah dengar death cross ya. Jadi death cross adalah ketika 50-day moving average-nya Bitcoin itu turun di bawah 200-day moving average-nya. Seperti di tahun 2017. 2017, 2001, dan sekarang ini terulang lagi ya, death cross ketiga. Apakah ini end of bull run ya, karena kita mengalami death cross? Sebenarnya ini ramai banget di Twitter, di Instagram, di YouTube, ini pada bilang death cross. Apakah waktunya untuk bearish? Nah sebenarnya ya, kalau kita cek, setiap skenario atau setiap instansi ketika Bitcoin itu mengalami death cross, kemana arah market 1 tahun ke depan. Dan kalau kita lihat, ya sebenarnya data death cross ini kita nggak bisa pakai untuk lihat bear market atau enggak ya. Karena ini datanya 50-50 ya. Kita nggak bisa bilang ini bull atau bear. Karena memang probabilitasnya itu 50-50. Jadi ini kayak lu lagi lempar koin, itu heads or tails itu kayak 50-50 gitu. Jadi ya kita nggak bisa pakai sesuatu metrik yang ngukur itu 50-50 ya. Kalau 50-50 ya berarti ini data nggak valid untuk kita pakai untuk lihat bear market atau bull market. Dan bahkan ya kalau kita lihat di sini 3 kali terakhir ini terjadi ya, seperti di tahun 2023 di harga Bitcoin 25.000, terus pas harga Bitcoin 50.000 dan Bitcoin 75.000, itu 3-tiganya Bitcoin mengalami death cross. Tapi bukannya bear market,
malah terjadi itu bottoming. Jadi ya kita nggak bisa bilang for sure apakah ini dead cross ini bakal jadi positif atau bear market. Apakah ini awal dari bear market, ya kita nggak bisa dapat konklusi itu dari death cross ini. Nggak valid datanya menurut gua ya saat ini. Ini kita backtest ya di sini 1 week later, 2 weeks later, 1 month later, 2 months later. Ini kalian bisa fact check aja sendiri. Download datanya di TradingView, terus masukin ChatGPT, terus ya cross check aja nih datanya. Jadi ya data says that ya kita nggak bisa pakai death cross untuk melihat bear market. Dan menurut gua ya death cross ini bakal jadi 3 kali terakhir di mana ya Bitcoin mengalami bottoming di range tersebut. Ya jadi nggak ada reason untuk kita bilang bearish karena udah terjadi death cross di sini. Dan ini chart yang cukup populer juga, cukup terkenal. Ini kalau kita lihat ya Fed pivot equals to bearish ya. Menurut gua ini misleading chart ya, karena memang benar ya ketika Fed itu potong suku bunga dan terjadi resesi itu bakal jadi faktor negatif untuk S&P 500 untuk saham. Dan kalau kita lihat ya memang terjadi resesi dan crash di saham. Tapi ya kalau kita lihat ada beberapa instansi juga di mana Fed rate cut tapi saham juga ya tetap mengalami kenaikan, nothing happens. Seperti ya data points yang nggak di-highlight di chart ini. Dan kalau kita lihat ya arah market saham tergantung rate cut itu depends. Itu tergantung apakah ekonomi terjadi resesi atau enggak. Jadi ini adalah MSCI World. MSCI World adalah ekuitas dunia. Ini adalah indeks yang mengukur ekuitas dunia yang digabunginnya. Kita bisa lihat setelah saham dunia itu kemana arahnya dengan MSCI World ini. Dan garis hijau ini adalah performa MSCI World ketika ekonomi nggak masuk resesi. Dan garis merah ini adalah ketika ekonomi terjadi resesi. Dan memang yang jadi kalau memang terjadi rate cut dan terjadi resesi, ya of course ini bearish dong. Tapi kalau Fed rate cut tapi bukan karena resesi, tapi karena memang economic slowdown, nah ini bagus dong untuk saham. Dan kita bisa lihat ya rata-rata ekuitas dunia itu naik 20%. Ini saham loh, belum kripto. Nah makanya itu kita dapat rate cut 2 kali tahun ini. Dan menurut gua ini positif ya, karena memang ekonomi itu nggak masuk resesi. Nah itu gue bakal bahas datanya di slide sekitar 70 lah ya. Ini kita baru nggak sampai slide 10 ini ya. Ini gue bakal ngebut ya. Dan kalau kita lihat Fed ketika rate cut mendekati all time high di S&P 500 ya yes untuk 1-3 bulan ke depan itu memang win rate-nya itu masih 50-50. Tapi 1 tahun ke depan within the next year itu 100% win rate ketika Fed itu potong suku bunga di sekitar all time high. Itu bisa mengindikasikan bahwa memang ekonomi nggak jadi resesi. Karena memang saham masih di all time high. Kalau memang resesi pasti saham itu bakal crash dong. Biasanya Fed itu telat. Ketika resesi mereka baru potong, bukan sebelumnya. Nah di sini kalau kita lihat ya ini punya win rate 100%. Jadi 100% of the time ketika Fed itu potong suku bunga within 2% lah, sekitar 2%an di all time high, which is ya kondisi yang kita sekarang. Ya 1 tahun ke depan S&P 500 mengalami kenaikan rata-rata 14% dengan win rate hampir 100% di sini ya. Oke, jadi kita udah bahas 2 antitesis. Jadi antitesis ke-1 adalah Bitcoin death cross, kedua itu Fed pivot equals to bearish, yaitu gue udah jelasin 2 ini. Dan ketiga, kita bisa lihat ada beberapa indikator saham lah tradisional yang bilang kita udah overvalued untuk saham. Salah satunya itu adalah Buffett Indicator. Ini dibuat oleh Warren Buffett di sekitar tahun 2000-an atau 1990-an lah, sekitar sana. Dia buat indikator ini untuk melihat tops and bottoms ya untuk market. Tapi apakah indikator ini kita masih bisa pakai? Ya kita lihat di sini Buffett Indicator itu menggunakan total US market cap value dibagi gross domestic product. Jadi ini ngukur value saham US menggunakan GDP. Tapi menurut gue metrik ini cukup misleading ya, karena memang as times goes on itu teknologi is advancing. Jadi kita nggak bisa pakai satu patokan indikator selama puluhan tahun. Dan kalau kita lihat ya 41% dari revenue S&P 500 itu datang dari luar negeri. Jadi ya kita nggak bisa bilang, oh karena US GDP nggak naik,
Jadi tapi saham naik itu overvalue karena ya bisa aja saham-saham di S&P 500 itu jualnya ke negara lain yang nggak ke-translate ke GDP. Nah itu adalah salah satu drawback dari indikator ini karena ya over time US itu udah mulai jualan ke luar negeri, which is ya di periode Warren Buffett pas dia masih investasi ya memang pas itu US itu nggak gitu ekspor ke luar negeri. Tapi ya as technology goes on, as the world goes on, of course ini bakal ada beberapa penggantian ya di saham. Dan kita bisa lihat ya seiring waktu suku bunga itu mengalami penurunan. Ini ini pakai log chart, tapi di sini kalau kita lihat seiring waktu itu suku bunga mengalami penurunan. Dulu itu suku bunga bisa di sekitar 20%, 25%. Tapi ya saat ini suku bunga cuma 4%-an. Jadi of course ya ketika suku bunga ada di level yang lebih rendah, of course valuasi saham itu bakal jauh lebih tinggi dibandingkan di area Warren Buffett di mana ya suku bunga ada di 15%, 20% dan saat itu normal. Ya seiring waktu suku bunga turun karena memang ya ada aging demographics. Orang jadi semakin tua. Jadi ada lebih dikit orang yang kerja, jadi mereka harus kasih suku bunga yang lebih rendah seiring waktu. Sebelum ada ada siklus generasi baru bisa ya naikin lagi suku bunga secara trennya. Tapi trennya ini saat ini suku bunga is going downwards di sini. Dan ya di sini pendapatan perusahaan S&P 500 itu masih terus meningkat di sini ya. Bahkan untuk 2026 itu di forecast untuk mengalami kenaikan untuk pendapatan saham US ya di sini. Jadi ya kalau memang begitu, there's no reason untuk kita pakai Buffett indikator ini. Ya itu works pas itu di momen Warren Buffett. Tapi saat ini ya kita nggak bisa pakai indikator yang udah dibuat 50-an tahun yang lalu yang kita bisa pakai lagi sekarang. Dan bukan cuma itu, ya banyak banget saham di S&P 500 itu bergerak di AI, di teknologi, dan itu kadang-kadang nggak ke-translate ke GDP. Jadi ya kita nggak bisa pakai patokan indikator ini udah overvalue, makanya waktunya untuk bearish. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang AI bubble ya teman-teman. Banyak banget di X, di Instagram banyak yang bilang AI bubble, are we in a bubble? Kita baru di slide 19 ya teman-teman. Kita udah 30 menit di sini. Ini gue bakal ngebut ya di sini biar kita bisa cover, soalnya dia ada 100 lebih slide ya di sini. Semoga nggak bosan ya di sini ya. Slide ke 19 di sini. Oke. Nah, AI bubble. Jadi di sini banyak banget fund managers ya. AI bubble itu adalah top tail risk untuk fund manager dari fund manager survey ya. Dan kita bisa lihat terakhir kali ini ada di level yang tinggi itu seperti ya trade war triggers global recession di April, dan kedua itu sekitar second wave of inflation ya di sini. Tapi kita bisa lihat ya bukan semua hal yang ditakuti oleh fund manager itu terjadi ya. Kalau kita lihat di sini, trade wars itu memang nggak mengakibatkan resesi di April, dan memang second wave of inflation nggak terjadi ya. Jadi fund manager itu salah dari Bank of America. Jadi saat ini AI equity menurut gua itu mereka salah juga ya di sini. Jadi bukan berarti ketika fund manager bilang itu concern itu berarti bakal terjadi resesi ya, enggak di sini. Jadi kita lihat dulu. Kalau kita lihat AI bubble adalah ketika saham itu naik tapi nggak ada underlyingnya gitu, nggak apa ya, kayak pas itu tech bubble ya di 1990s. Itu sesimpel mereka ada nama .com di nama sahamnya, itu pas IPO bisa naik puluhan kali karena memang orang itu FOMO, karena orang lihat oh ada .com karena ada teknologi boom, gue beli. Nggak tanpa ada fundamentalnya, tanpa ada underlyingnya. Tapi AI ini beneran ada growth-nya, beneran ada dipakai. Kalau kita lihat ya teman-teman pasti di sini semua ada ChatGPT, terus ada sekarang Sora AI, dan AI itu dipakai di mana-mana ya. Dan di sini AI tokens ya, AI tokens itu bukan berarti AI crypto tokens, tapi ini AI tokens adalah token dipakai ketika suatu AI itu dipakai. Jadi seperti ChatGPT, kalau teman-teman di sini pakai ChatGPT API yang pakai ChatGPT untuk prompting secara otomatis di website kalian, itu sebenarnya ada tokennya, token key, terus ada tokennya itu kita top up token, setiap kali satu prompt dipakai itu kemakan satu token. Dan kalau kita lihat ya AI tokens atau konsumsi AI itu naik 3.800% dalam 1 tahun terakhir.
Jadi ini nunjukin significant adoption ya untuk AI. Jadi ini beneran ada adopsinya, bukan karena nama AI doang. Jadi beneran orang pakai di sini ya. Dan kalau kita lihat Nvidia PE ratio, forward PE ratio itu masih di level yang rendah, 27x untuk Nvidia. Sedangkan Costco dan Walmart itu hampir 2 kali lipat. Costco itu 30x forward PE ratio-nya, dan Walmart itu 48x. Jadi Walmart tuh jauh lebih overvalue dibandingkan Nvidia. Jadi ya, apakah Walmart sekarang ada di bubble? Ya enggak. Ya di sini belum ada tanda-tanda bubble. Ya di sini masih 27x. Untuk PE ratio, forward PE ratio-nya Nvidia ya. Forward PE untuk lebih akuratnya. Dan kalau kita lihat, kalau kita ambil trend line Nasdaq, di sini Nasdaq is nowhere near a 1999 style bubble trend seperti di 1999 tech bubble boom ya, di sini bubble burst. Di sini ya, habis itu Nasdaq itu udah naik di atas normal trendnya dan udah masuk danger trend. Tapi saat ini kita masih dibilang cenderung normal trend ya untuk Nasdaq. Belum ada gimana banget yang euphoric banget ya di sini. Dan kalau kita lihat pengeluaran untuk AI itu masih di bawah 1%. Di bawah 1% loh. Dulu dari GDP ya, of US GDP. Dan tech bubble pas itu di 1999 itu sempat mencapai lebih dari 5%. Tapi saat ini AI spending itu masih di bawah 1%. Jadi ya ini nunjukin bahwa belum ada tanda-tanda terjadi AI bubble. Memang belum ada waktunya untuk koreksi signifikan correction untuk AI, belum ada ya di sini. Jadi ini adalah outlook gua ya di sini untuk AI bubble. Kenapa memang nggak ada AI bubble? Oke, sekarang pertanyaannya, apakah kita akan masuk resesi? Apakah ini ekonominya kita bakal masuk resesi atau enggak ya di sini? Karena banget yang bilang recession. Tapi ini gua bakal share data tentang resesi. Jadi garis biru ini adalah retail sales year on year. Jadi itu adalah penjualan retail di Amerika Serikat. Dan garis putih itu adalah net of percentage banks reporting tightening standards for credit. Jadi ini adalah yang di sisi kiri dan ini inverted. Ya, jadi kita bisa lihat hampir 0% dari bank yang nge-reporting bahwa kreditnya macet. Jadi udah mulai menurun ya jumlah bank yang reporting bahwa kreditnya macet. Dan kalau kita lihat di sini ya retail sales atau penjualan retail di supermarket dan lain sebagainya itu belum mengalami penurunan dan bahkan naik. Jadi ya ketika penjualan di supermarket turun itu ya bisa mengindikasikan resesi, nggak ada yang pakai duitnya. Tapi saat ini masih strong and okay. Jadi there's no evidence of of recession. Dan sekarang ya ini adalah indikator household loan survey, jumlah bank yang ingin kasih utang ke orang. Dan kalau kita lihat di sini ya, saat ini ada semakin banyak bank yang mau kasih utang ke konsumen. Dan ketika bank itu mau kasih utang, ya mereka confident atau mereka percaya bahwa yang utang itu punya duit untuk bayar balik. Kalau bank itu prediksi resesi, ya dia nggak bakal ngutangin ke orang dong, karena mereka bakal nggak bisa bayar balik. Logik ya di sini. Dan kalau kita lihat ketika terjadi resesi, ya ini turun. Tapi saat ini yang ada mengindikasikan turun dan ini malah sedang recover. Ya, jadi secara kredit dan kita kasih utang, ya loans itu masih recovering. Dan kalau kita lihat US bank lending year on year, ya jumlah utang yang diberikan oleh bank itu mengalami kenaikan sejak 2023. Dan US Bank Lending Standards itu seperti ya standar lending standards seberapa mudah atau susah untuk utang duit, ya kita bisa lihat semakin gampang ya untuk utang duit. Jadi ini again mengindikasikan 12 bulan ke depan memang jumlah utang atau jumlah kredit yang diambil oleh orang di Amerika Serikat itu bakal meningkat. Of course itu adalah first sign, itu adalah tanda pertama bahwa nggak ada resesi. It's not recession time. Dan kalau kita lihat di sini US Banking Standards dan ISM, ya memang ISM diproyeksikan untuk naik. Ya untuk ISM ini gue bakal bahas lebih dalam lagi nanti. Tapi ya ini adalah data yang nunjukin bahwa memang ya belum terjadi resesi.
Dan ini percentage of countries with rising OECD itu apakah data ekonomi sedang membaik atau enggak, dan kalau kita lihat ya memang hampir 80% dari negara itu sedang reporting bahwa data ekonomi mereka itu sedang membaik ya di sini. Dan staffing index ya, jadi staffing index apa ya, karena memang government shutdown itu kita nggak bisa pakai indeks apa ya, nggak bisa pakai indeks karyawan di sana karena memang datanya nggak keluar. Tapi ini adalah data dari third party dan kita bisa lihat bahwa jumlah orang yang di hire itu sedang mengalami kenaikan di sini ya, belum ada terjadi tanda-tanda resesi. Again, it's on recovery. Jadi there's no sign of recession. Oke, jadi clear di sini kita tahu bahwa nggak ada resesi. Dan tadi gue udah bilang ketika Fed rate cut tapi nggak jadi resesi, ya ini adalah positif by average ya 1 tahun ke depan. Dan sekarang kita bakal bahas business cycle. Jadi apa itu business cycle? Kenapa ini berdampak ya dengan kripto? Oke, jadi ekonomi itu ada cycle juga. Jadi kita mau bahas tentang ISM Index. Jadi ISM Index ini indeks dari 0 sampai 100. Dan ketika ISM itu ada di atas 50, and it's rising, itu berarti menunjukkan bahwa ekonomi itu lagi ekspansi gitu. Jadi ini kayak sine wave gitu. Ini kayak stationary wave gitu. Jadi ketika naik itu menunjukkan recovery, dan ketika di atas 50 itu ekspansi. Nah, dan ketika udah naik di sini dan turun, udah naik di atas 50 tapi udah mulai turun, nah ini bisa nunjukin slow down, berarti ekonomi lagi melambat. Dan di bawah 50, kalau break di bawah 50, ini nunjukin kontraksi. Ini nunjukin bahwa terjadi resesi dan memang ya ekonomi bakal bye-bye, itu bakal resesi. Kita itu mau berinvestasi di ekuitas dunia seperti saham dan Bitcoin ketika siklus bisnis itu lagi naik, lagi recover naik seperti ini, seperti di chart di sini aja di sini. Dan kenapa? Karena ketika bisnis itu meningkat, let's say gaji kalian dari 10 juta tiba-tiba booming, tiba-tiba jadi 20 juta. Pasti kalian bakal pakai extra income itu untuk investasi, mau investasi saham, gold, Bitcoin dan sebagainya. Dan atau enggak, let's say kalian enggak invest lah. Kalian tuh beli pakai duitnya untuk beli PS5. Nah itu kayak berputar di ekonomi. Ya, jadi terus yang penjual PS5-nya itu bakal pakai duitnya let's say untuk beli beras. Terus yang penjual berasnya itu bakal pakai duitnya untuk beli bangku. Yang penjual bangkunya itu bakal pakai duitnya untuk beli iPhone 17. Terus yang penjual iPhone 17 itu baru pakainya untuk invest, let's say ke saham, ke Bitcoin dan sebagainya. Jadi walaupun nggak semua orang itu invest Bitcoin atau S&P, itu perputaran duitnya itu lama-lama pada akhirnya itu bakal ngalir ke saham, ke Bitcoin dan lain sebagainya. Jadi ketika indeks ini naik atau business cycle naik, atau ya untuk mengukur business cycle itu ISM PMI, ya of course bakal naik dong. Jadi kita hanya mau invest di Bitcoin ketika business cycle-nya itu lagi pulih atau lagi recover. Bener dong, make sense dong. Masa kita invest ketika orang itu lagi bangkrut, ya mereka ngapain invest di Bitcoin kalau mereka lagi turun ya bisnisnya, mereka bakal jual Bitcoin mereka. Which makes sense di sini ya. Dan ya jadi ini adalah indeksnya namanya ISM PMI. Jadi ISM itu adalah perusahaan yang ngambil surveinya, itu adalah Institute Supply of Management, dan PMI itu adalah ya indeksnya, yaitu Purchasing Managers Index. Ya, jadi yang paling utama yang ininya ya ISM. ISM itu salah satu entitas lah yang ngambil survei itu. Oke, jadi ini adalah Bitcoin versus ISM PMI ya di sini. Ketika ISM itu naik, ya Bitcoin juga mengalami kenaikan. Dan ketika ISM turun, ya Bitcoin juga mengalami penurunan. Which makes sense ya di sini dari the start of Bitcoin, sejak Bitcoin itu harga $1 ya di sini udah terbukti bahwa punya korelasi tinggi. Jadi ya, pentingnya untuk kita tracking ISM. Dan kenapa memang cycle belum top? Karena memang ISM itu belum mengalami peaking ya. Biasa bisnis itu ada cycle, dan saat ini cycle-nya itu masih di pertengahan ya. Kita masih benar-benar pertengahan, belum di peak-nya. Jadi belum ada tanda-tanda bearish. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah Bitcoin implied ISM pricing. Dan ya alasan kenapa Bitcoin memang cenderung sideways, belum euphoric banget, ya karena memang ISM itu masih steady, masih belum gitu recover banget.
Ya, dan kalau kita lihat di sini itu punya korelasi tinggi juga dengan ETH-BTC ratio. Jadi apa itu ETH-BTC? Itu adalah rasio Ethereum dibandingkan Bitcoin. Ketika rasio ini naik, ini Ethereum recover,